I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Ozon sendiri adalah suatu molekul yang terdiri atas 3 atom oksigen, H3, juga sebagai oksigen yang tidak stabil dibandingkan dengan O2. Secara alamiah, ozon dapat terbentuk melalui radiasi sinar ultraviolet pancaran sinar matahari. Chapman menjelaskan pembentukan ozon secara alamiah pada tahun 1930, di mana ia menjelaskan bahwa sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari mampu menguraikan gas oksigen di udara bebas. Molekul oksigen yang terurai menjadi 2 buah atom oksigen. Proses ini kemudian dikenal dengan nama fotolisis. Lalu atom oksigen tadi secara alamiah bertumbukan dengan molekul gas oksigen yang ada di sekitarnya, lalu terbentuklah ozon. Peranan penting ozon adalah menyerap dan mengendalikan sinar ultraviolet dari radiasi matahari. Penyebab penipisan lapisan ozon. Bumi yang indah dan bersih merupakan harapan semua penghuni bumi, namun tanpa disadari oleh keegoisan manusia, bumi yang dihuninya terancam kealamian dan keindahannya serta sistem kehidupan di dalamnya. Pencemaran yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang kurang peduli pada alam. Salah satu pencemaran yang diakibatkan tersebut berdampak pada penipisan lapisan ozon, di mana berkurangnya efisien kerja lapisan ozon dalam menyaring ultraviolet yang terpancar ke permukaan bumi. Ozon di lapisan atas, lapisan stratosfer, terbentuk secara alami dan melindungi bumi, namun zat kimia buatan manusia dalam merusak lapisan tersebut, sehingga menimbulkan penipisan lapisan ozon. Zat kimia itu dikenal dengan bahan perusak ozon. Di antaranya ada chlorofluorocarbons atau CFC, yang adalah gas yang berwarna biru tua, stabil, tidak mudah terbakar, mudah disimpan dan murah harganya. Oleh karena sifat-sifat itulah penggunaan CFC meluas di mana-mana. CFC merupakan senyawa organik yang inert. Inert adalah senyawa organik yang stabil dan tak bisa bereaksi. Oleh karena itu, senyawa ini dapat bertahan sampai 100 tahun, bahkan lebih di lapisan troposfer. Tetapi beberapa molekulnya secara acak berdifusi ke lapisan lebih atas, stratosfer. Dan dengan adanya sinar ultraviolet, senyawa ini di stratosfer mengalami dekomposisi, membentuk fragmen-fragmen, termasuk atom klor. Pada proses penghancuran lapisan atom, klor bertindak sebagai katalis yang tidak akan habis dalam reaksi dan dapat digunakan kembali pada proses penghancuran ozon berikutnya. Reaksi itu akan terus berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, penambahan dari bumi hanya dengan 1 buah atom klor, beribu-ribu molekul ozon di stratosfer akan musnah. Senyawa lainnya yang sekerabat dengan CFC adalah halon, dan ternyata lebih merusak lapisan ozon. Halon yang digunakan sebagai pemadam kebakaran ozon 10 kali lebih efektif dari CFC. Halon meskipun dengan konsentrasi sangat rendah di atmosfer, kadarnya akan meningkat 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Jenis CFC yang paling merusak ozon ini kadarnya juga meningkat cepat di atmosfer. Beberapa senyawa kimia lainnya yang berperan dalam merusak lapisan ozon adalah metilbromid, karbon tetraklorid, dan metil klorofrom. Zat perusak ozon tersebut sebagian masih digunakan sebagai bahan pendingin, pemadam kebakaran, dan pelarut, serta pestisida. Walaupun saat ini zat kimia perusak lapisan ozon telah dikurangi atau dihilangkan penggunaannya, namun penggunaannya di waktu yang lampau masih dapat berdampak pada perusak lapisan ozon. Dampak lapisan ozon pada kesehatan dan lingkungan. Sinar ultraviolet dalam jumlah kecil diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu membantu pembentukan vitamin D oleh tubuh.
Tetapi sinar ultraviolet dalam jumlah yang banyak juga memiliki efek negatif. Pada sinar UVB memiliki kemampuan menimbulkan kulit terbakar, di mana peradangan terjadi pada kulit akibat interaksi berlebihan terhadap sinar UV dan merupakan efek yang paling jelas terlihat dengan gejala berupa kemerahan pada kulit yang dapat disertai nyeri, rasa hangat, maupun gatal. Adapun penyakit katarak mata yang ditimbulkan akibat sinar UV, di mana akan menimbulkan kebutaan bagi penderitanya. Sedangkan sinar UVA memiliki kemampuan menembus lapisan kulit lebih dalam dan dapat merusak DNA kulit secara tidak langsung yang dapat menyebabkan terjadi penuaan. Rusaknya lapisan ozon berpengaruh pada bentuk kehidupan lain. Dari 300 jenis tanaman pertanian dan spesies tumbuhan lain, lebih separuhnya sangat peka terhadap ultraviolet. Peningkatan radiasi UVB dapat menurunkan kualitas pertanian dan kehutanan. Radiasi UVB juga dapat menimbulkan kerusakan sampai 20 meter di bawah permukaan air jernih, terutama bahaya bagi plankton, benih ikan, udang, dan kepiting, serta tumbuhan yang memegang peran penting dalam rantai makanan di laut. Kerusakan lapisan ozon terdeteksi pertama kali pada pertengahan tahun 1974 ketika para ahli dan peneliti dari Inggris yaitu British Antarctic Survey mengumumkan bahwa lapisan ozon di atas Alabai Antartika menunjukkan adanya penipisan drastis yang diakibatkan reaksi kimia klorin dan nitrogen. Maka dibuatlah upaya perlindungan terhadap lapisan ozon dilakukan melalui Konvensi Wina. Pada tahun 1987, Amerika Serikat melarang penggunaan CFC yang digunakan pada aerosol. 2 tahun kemudian, sejumlah peraturan selesai disusun dalam Protokol Montreal dan diberlakukan mulai Januari 1989. Protokol ini diratifikasi 36 negara yang mencangkup 80% konsumen CFC dunia, mengusulkan agar diturunkan produksi dan penggunaan 5 bahan kimia CFC dan 3 jenis halon secara bertahap sampai tuntas tahun 2005. Meskipun terlambat, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal pada tahun 1992. Dengan demikian, Indonesia sepakat menghentikan pembuatan dan penggunaan bahan perusak ozon tersebut, dan mulai Januari 1997 telah dilakukan larangan impor CFC dan sebagai penggantinya adalah AFCF hidrokloronfluorokarbon yang mendapat subsidi dari pemerintah dalam bentuk bea masuk lebih kecil. Selanjutnya, tindakan yang dapat kita lakukan pada saat ini demi memelihara lapisan ozon, misalnya kita mulai mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jagalah bumi kita, jagalah ozon kita.